Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam memang tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Nabi Ilyas hanya disebut sebanyak 4 kali, sehingga tidak banyak yang tahu mengenai kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra dari Yasin bin Fanihas bin Al-Aizar, cucu dari Nabi Harun alaihissalam, sehingga ia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas tinggal di tepi sebelah timur Sungai Jordan. Nabi Ilyas diangkat menjadi nabi sekitar tahun 870 sebelum Masehi dan diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel di negeri Balabak, bagian dari Syam. Itu adalah sebuah daerah di Libanon. Menurut keterangan, kotanya bernama Venesia yang awalnya dihuni oleh para pelaut terkenal. Mereka menyembah berhala yang berbentuk seorang wanita yang bernama Bala. Dakwah Nabi Ilyas agar Bani Israel banyak bersyukur dan beriman kepada Allah mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan raja penguasa pada saat itu. Terdapat kisah ketika akan diangkat oleh sekelompok Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Ilyas alaihissalam menuju ke sebuah rumah yang ternyata dihuni oleh seorang ibu dan seorang anak yang sedang sakit. Nabi Ilyas mengobatinya menggunakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sang anak sembuh dari sakitnya, mereka saling mengucapkan terima kasih. Nabi Ilyas juga senang karena telah diperkenankan bersembunyi dari kejaran Bani Israel. Mereka kemudian berkenalan dan akhirnya baru diketahui bahwa nama sang anak tersebut adalah Ilyasa. Anak inilah yang kelak menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Ilyas alaihissalam dikejar oleh sekelompok Bani Israel yang tidak senang dengan seruannya. Nabi Ilyas pada saat itu terpaksa harus bersembunyi dalam sebuah gua selama 10 tahun. Ada kisah yang mengatakan bahwa lamanya selama 20 tahun, bahkan ada juga yang mengatakan hanya 40 hari. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung gagak membawakan aneka makanan untuk Nabi Ilyas alaihissalam. Cukup lama Nabi Ilyas berada di dalam gua setelah mendengar kabar bahwa raja penguasa telah meninggal dunia, maka Nabi Ilyas bergegas keluar dari gua untuk kemudian kembali berdakwah dengan cara mengajak sang raja penguasa yang baru agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tersebut akhirnya dapat menerima ajaran Nabi Ilyas alaihissalam dan diikuti pula oleh sebagian besar penduduk di negeri Balabak. Hanya ada sekitar 10.000 orang saja yang tidak mau beriman. Oleh karena itu, akan melawan raja yang baru. Maka para tentara diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada mereka, yaitu hukuman mati. Seluruh masyarakat meninggalkan penyembahan berhala dan hidup rukun, makmur, sejahtera. Namun, Bani Israel kembali ingkar. Nabi Ilyas mengadukan perilaku Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar Bani Israel diberi peringatan. Tak lama kemudian Allah menurunkan kemarau panjang di negeri Syam. Masyarakat banyak yang berebut air dan perkelahian terjadi di mana-mana. Kekacauan melanda seluruh negeri, hingga suatu hari ada sekelompok yang menemui Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka minta tolong kepada Nabi Ilyas untuk memohon kepada Allah agar azab ini dihentikan. Mereka meminta maaf atas kesalahan karena telah kembali ke jalan yang sesat, yaitu menyekutukan Allah. Atas pernyataan tobat ini, maka Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah supaya azab kemarau panjang yang menimpa negeri Balabak dapat dihentikan. Dan Allah berkenan memberikan kasih sayang kepada Bani Israel. Doa Nabi Ilyas alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Tak lama berselang, hujan mulai turun membasahi wilayah negeri Balabak. Seluruh masyarakat bergembira merayakannya. Wilayah Syam menjadi subur dan makmur. Namun tak disangka beberapa berselang, Bani Israel kembali kufur. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Ilyas.
Nabi Ilyas alaihissalam meninggalkan Bani Israel yang terus mengejeknya. Setelah itu, Allah SWT menurunkan azab yang lebih berat dan lebih dahsyat, yaitu berupa panas yang membuat orang-orang bergelimpangan dan binasa. Dalam riwayat Israiliyat yang belum jelas benar atau salahnya, dikisahkan Nabi Ilyas meminta kepada Allah agar diangkat ke langit. Tiba-tiba datanglah seekor binatang yang warnanya seperti warna api. Kemudian Nabi Ilyas menaikinya. Allah SWT memberikan sayap kepada Nabi Ilyas serta pakaian dari cahaya. Selain itu, Allah SWT juga mencabut lezatnya makanan dan minuman dari Nabi Ilyas alaihissalam, sehingga ia menjadi sosok manusia bumi seperti malaikat langit. Setelah itu, barulah Nabi Ilyas berwasiat kepada penerusnya yaitu Nabi Ilyasa untuk melanjutkan dakwahnya. Terdapat dua pendapat mengenai akhir hidup Nabi Ilyas alaihissalam. Pendapat pertama menjelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup. Saat dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh, Allah SWT mengangkat Nabi Ilyas ke langit. Ada pula yang berpendapat bahwa saat itu ketika ia ingin dicabut nyawanya, Nabi Ilyas memohon agar tetap hidup supaya dapat terus berzikir kepada Allah SWT, sehingga Allah mengangkatnya dan menempatkannya di suatu tempat untuk terus berzikir hingga akhir tiba. Sementara pendapat kedua menerangkan bahwa Nabi Ilyas meninggal dunia karena sakit dan usianya yang sudah tua. Makhul meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar bahwa ada 4 nabi yang masih hidup. 2 orang berada di bumi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam, sedangkan 2 orang lagi berada di langit, yaitu Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Sebagian riwayat mengisahkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam bertemu setahun sekali pada bulan suci Ramadan di Baitul Maqdis dan kemudian melakukan ibadah haji serta minum air Zam-Zam. Demikian kisah Nabi Ilyas alaihissalam, semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan juga orang-orang Amoria di Panyas Syam. Ia merupakan salah satu utusan Allah SWT yang tertera di dalam Al-Quran. Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah SWT, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyasa kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas izin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyasa kecil saat berdakwah. Bahkan Nabi Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyasa tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada Bani Israel. Suatu hari Nabi Ilyasa alaihissalam bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan penduduk daerah tersebut mengadu bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyasa menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak.
Alhamdulillah, berkat mujizat dari Allah SWT, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar, sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyasa alaihissalam kelak diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyasa alaihissalam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena ia tidak dianugerahi oleh Allah keturunan, maka Nabi Ilyasa mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang hari, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini, kecuali seorang pemuda bernama Bashar. Kelak, oleh karena kesabaran dan keadilan Bashar saat menjabat menjadi raja pengganti, ia mendapat gelar Zulkifli, atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Surat Syad ayat 48 berbunyi yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam semoga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Hei, ayo, lintas semua rumah. Ini di sana. Cari sana. Kau ke sana. Cari sampai ketemu. Ayo cepat. Cari sampai ketemu. Kita harus singkirkan mereka. Wahai Nabi Allah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersabarlah saudaraku, kita harus mencari tempat persembunyian yang baru. Mereka terus-menerus menggeledah setiap rumah penduduk. Kita akan terus diburu seperti tikus. Kita harus memohon kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa untuk melindungi kita dan kaumku. Kita bergerak sekarang, wahai Nabi. Tapi setelah mereka pergi, Geledah rumah itu. Kosong tuanku, sudah tidak ada orang lagi di dalam. Tidak mungkin. Kemana mereka pergi? Semua tempat sudah kita periksa. Cepat cari lagi. Ayo. wahai Nabi, mereka kembali meneruskan pencarian. Ya, benar. Mereka menunggu datangnya malam untuk membunuhku. Mereka akan mengelabui dengan cara-cara yang tidak benar. Sepi dan gelap malam, itulah yang mereka tunggu, agar memudahkan mereka melakukan aksi tanpa diketahui oleh kita. Kita harus berlindung pada Allah. Kita harus percaya kita akan menempati tempat yang baru di mana kita dapat tenang melaksanakan perintah-perintahnya. Saudara-saudara, masih ada waktu sebelum gelap. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel dengan segala daya dan upayaku. Namun mereka tak percaya, ya Allah. Bahkan mereka menghina dan menyiksa kami. Ya Allah, cabutlah nikmat yang selama ini kau berikan kepada mereka. Mereka yang berkepala batu. Mereka sangat pandai sekali, ya Allah. Aku tidak sanggup lagi. Maafkan aku, ya Allah. Gara-gara Ilyas, kini kita kelaparan dan daerah kita Tapi kekeringan. mungkin Ilyas benar. Ini adalah hukuman dari Allah. Hei, kau sudah tidak mempercayai Baal, Tuhan kita. Tuhan kita yang telah memberikan kemakmuran pada kita. Tetapi mengapa Baal menghukum kita dengan kekeringan ini? Bukankah selama ini kita telah memenuhi kebutuhan Baal? Kita tidak pernah lupa melakukan persembahan. Hei, kau sudah termakan dengan omongan si Ilyas. Ayo, cepat, kau bertobat sebelum Baal akan menghukum kita. Ya, Cepat. berat saja. Cepat, Buka saja. tenang. Tadi mereka di sini. Sekarang mereka Iya. sudah pergi. Kemana mereka? Mana? Apa itu? Sembahlah Allah. Itu pasti Ilyas. Kita tidak Iya, mempunyai betul. musuh lain kecuali dia. Jadi dia bersembunyi untuk menghindari kita. Dengar,
Kita harus berbencar besok. Mungkin mereka masih bersembunyi di rumah yang masih berpenghuni. Kita harus terus mencarinya. Cari sampai dapat. Periksa semua rumah. Kosong. Lagi-lagi tulisan itu, kurang ajar Ilyas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukankah kau utusan Allah itu? Ayo cepat masuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu berkenan menolong kami semua, Ibu. Kami telah dikejar oleh orang-orang yang kafir itu. Tenang. Anda pasti Ilyas, utusan Allah itu. Ya, jangan takut. Sebenarnya saya termasuk orang yang mendukung Anda. Ya, tetapi... Suara siapakah itu, Ibu? Siapakah itu? Dia anakku. Tampaknya anak Ibu sakit parah. Sakit apakah dia, Ibu? Sangat parah, Tuan. Sudah bertahun-tahun. Ketika saya menemuinya, Ibu, saya hanya ingin sekedar menjenguk atau melihatnya saja. Ia pasti akan senang, Tuanku. Mari ku antar Tuan. Tuan, Anda pasti Ilyas, orang yang mengaku sebagai utusan Allah itu. Benar, saya adalah sungguh-sungguh utusan Allah itu, terutama kaum kita. Namaku Elyasa. Saya pernah mendengar apa yang Tuhan ajarkan dari ibu saya. Tuhan mengajarkan orang kaya agar membantu kepada yang miskin. Tuhan pula yang mengajarkan semua orang untuk saling mengasihi. Dan yang paling mengagumkan, Tuhan memberitahu bahwa ada Tuhan yang amat perkasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memegang nyawa setiap makhluk yang hidup. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Mengapa orang sakit-sakitan yang justru membelaku, wahai Allah? Pemuda ini cerdas, dan aku merasakan semangat yang besar saat kulihat matanya, dan kugenggam tangannya. Sembuhkanlah ia dengan izin-Mu, ya Allah. Saudara-saudara, kini tak ada lagi tempat bagi kita untuk bersembunyi. Bani Israel telah menempatkan seorang penjaga di setiap rumah yang kosong. Kita harus pindah ke tempat yang baru. Wahai Nabi, di sekitar kita sesungguhnya banyak orang-orang yang mendukung perjuangan Anda, wahai Nabi. Bagaimana jika kita menyebar para pengikut Allah ke rumah-rumah yang mendukung perjuangan Anda, wahai Nabi? Dan yakinlah. Ya, pemikiran yang baik sekali, Ilyas. Kita cari rumah pengikut kita yang berpenghuni banyak. Sehingga para prajurit yang melihat sepintas selalu tak akan curiga dengan bertambahnya seorang anggota keluarga untuk mengelabui para prajurit Bani Israel. Bagaimana? Bagaimana kita pergi sekarang? Keadaan sudah aman. Ayo kita keluar satu persatu, pelan-pelan. Mari. Ya, hati-hatilah. Kau duluan. Assalamualaikum ya Nabi. Baiklah, hati-hati ya selanjutnya. Baiklah. Hati-hati kau. Jangan sampai terdengar oleh mereka. Allahu Akbar. Berilah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian, sini. Ya Tuanku, siap. Ada apa Tuan? Apakah kalian sudah melihat Ilyas dan pengikutnya? Lihat? Lihatkah kalian? Aduh Tuan, kami sudah berjaga seharian.
Tapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat, Tuan. Kami pun sudah sangat kelelahan, Tuan. Maafkan kami, Tuan. Maafkan kami. Kemana perginya mereka itu? Mana mereka? Mungkin mereka sudah pergi dari sini. Hei, kalian tinggalkan tempat kalian berjaga. Tidak ada gunanya kalian menjaga mereka. Mereka sudah pergi. Tak tahukah kalian? Mereka sudah pergi. Alhamdulillah ya Allah. Kini mereka tidak mengejar-ngejar kami kembali ya Allah. Terima kasih. Panas sekali. Panas sekali, kemarau ini sungguh panjang. Air. Aku haus sekali. Maka kemarau ini benar-benar luar biasa. Bahkan sekarang kita tidak memiliki air lagi. Ya. Wah, benar-benar kemarau ini. Ayo, kita temui pemimpin kita. Tuanku, sekarang apa lagi yang harus kami lakukan? Utusan Allah itu tidak berhasil kita tangkap. Sekarang malahan bencana kekeringan melanda kita. Aku sudah muak. Kita sudah tidak punya persediaan air dan makanan lagi. Apa yang harus kita lakukan, Tuanku? Sementara tanah kering tidak bisa ditanami. Tuanku, kita sudah tidak memiliki air lagi. Seluruh mata air sudah kering. Habis sudah riwayat kita. Bencana ini membuat rakyat semakin susah diatur. Aku takut sebentar lagi mereka akan berontak. Di jalanan, rakyat banyak berkumpul, Tuan. Mereka akan memberontak pada kita, Tuan. Saudara-saudaraku, kalau kalian mau bertobat, maka Allah akan segera menghalau segala bencana yang terjadi di negeri ini. Maka bertobatlah kalian. Allah Maha Pengampun. Segeralah bertobat dan kembali menyembah Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah akan menghilangkan segala bencana kekeringan. Allahu Akbar. Ya Allah, mereka mau bertobat. Berilah mereka ampunan bagi kami, ya Allah. Alhamdulillah. Hujan. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah ya Allah. Kini semua akan berubah. Mereka akan kembali ke jalan-Mu ya Allah. Mereka tidak akan menyembah Baal. Nah, Ilyasa, teruskanlah perjuangan suci ini agar mereka tidak kembali sesat. Insya Allah, saya akan berjuang dengan segenap jiwa dan raga saya dalam meneruskan perjuangan suci ini, wahai Nabi.